Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tika Mul Azizia, NIM 2024 10 10 10 12. Saya dari kelas Data Mining A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum 6, yaitu Data Mining tentang K-means clustering. Nah, jadi di sini tugas praktikumnya adalah lakukan dan jelaskan clustering pada dataset mol customer.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk yang pertama ini data processing, yaitu lakukan load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan, serta rapikan dataset. Kemudian yang kedua, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Yang ketiga, cek data null dan data duplikat. Kemudian yang keempat, handling misvalue dan handling duplicate kepada data jika diperlukan. Yang kelima, cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Kemudian yang keenam, handling outlier jika diperlukan. Yang ketujuh, visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi heatmap. Yang kedelapan, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, ini bebas bisa standar atau min-max. Yang kesembilan, tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Selanjutnya ada modeling. Untuk modeling ini clusterlah dataset dengan nilai K 3, 4, dan 5 dengan atribut annual income dan spending score 1-100. Kemudian tampilkan scatter plot yang setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Yang ke-12, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan dengan analisis secara visual. Selanjutnya, opsional di sini untuk nomor 13 sampai 15. Yang nomor 13 itu lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Kemudian yang ke-14, lakukan PCA untuk fitur reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Yang ke-15, lakukan visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Jadi langsung aja kita ke codingannya. Nah, di sini untuk yang pertama kita lakukan adalah import pandas SPD, ini untuk manipulasi datanya, kemudian ada matplotlib, ini untuk visualisasi datanya, kemudian di sini juga menggunakan seaborn. Setelah itu, ethers tools, import combination untuk mencari kombinasinya. Setelah itu, dari scaleran kita pakai pre-processing import min-max scaler dan label encoder. Jadi, untuk metode min-max ini untuk normalisasi min-max-nya nanti, dan untuk label encoder ini untuk encoding datanya. Selanjutnya, di sini juga import PCA dan juga K-means. Selanjutnya, untuk masuk pada data pre-processing, di sini kita upload dulu file CSV-nya. Yaitu mol customer. Kita tunggu sampai proses upload-nya itu selesai dah. Ini setelah 100% done berarti sudah berhasil terupload. Selanjutnya, untuk yang pertama, load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan. Jadi di sini ada variabel row_df untuk dan ada read CSV, terus kita masukkan nama file CSV-nya yaitu mol customer, terus kita tampilkan. Nah, ini data yang ada di dalam CSV tadi. Untuk customer ID ada genre, age, kemudian ada annual income dan spending score. Selanjutnya, di sini untuk customer ID itu kan sifat nilainya itu unik, jadi nanti itu tidak digunakan dalam clustering. Nah, jadi kita butuh membuang ini. Kita buang dengan row df. Ini nama variabelnya tadi, row df. Kemudian kita pakai method drop dan kita masukkan nama atributnya, nama kolomnya ini customer ID dengan axis 1 yang berarti
X1 ini nanti kita pilih kolomnya, lalu kita timpa, terus kita run. Selanjutnya, yang kedua itu ada data type dan encoding. Untuk data type di sini, untuk mengeceknya kita pakai metode .info. Jadi kita panggil nama variabelnya itu raw_df, kemudian .info. Ini kita run. Nah, jadi untuk tipe datanya itu yang genre objek, kemudian yang age itu integer, annual income integer, dan spending score itu juga integer. Untuk genre ini dengan tipe data objek itu perlu kita ubah ke dalam integer atau angka. Nah, untuk mengubahnya itu kita melakukan encoding. Nah, selanjutnya kita lakukan encoding. Di sini pakai variabel baru yaitu encoded_df. Kemudian ini sama dengan row_df.copy. Jadi data ini membuat kopian data frame data yang tadi itu disimpan di variabel baru yaitu encoded_df. Kemudian encoder sama dengan label encoder. Jadi ini memanggil label encodernya untuk disimpan dalam variabel encoder. Selanjutnya, di sini yang mau kita ubah itu kan genre. Kita masukkan namanya itu genre, kemudian encoder.fit transform. Jadi ini fit untuk mengecek kolom genre-nya, lalu dilakukan transform dan dimasukkan ke kolomnya. Jadi nanti akan menghasilkan nilai baru. Nah, terus kita tampilkan dengan memanggil nama variabelnya encoded_df.hit. Terus kita run. Nah, jadi untuk genre yang sebelumnya tadi kan ini genre itu objek gitu ya tadi, male dan female. Jadi di sini kita berhasil mengubahnya dalam integer. Jadi untuk genre itu hanya ada 1 dan 0 gitu. Selanjutnya yang ketiga ada check missing value dan duplicate value. Untuk mengecek missing value, kita bisa memanggil data frame-nya, kemudian menggunakan metode isna. Terus kita run. Di sini untuk genre itu 0, age itu 0, annual income juga 0, dan spending score ini juga 0. Jadi di data frame ini itu nggak ada missing value-nya. Kemudian untuk cek duplicate value itu juga sama seperti kita cek missing value, tapi untuk metode yang digunakan itu pakai duplicate ini. Terus kita run. Nah, jadi di sini untuk data frame tadi itu nggak ada missing value dan juga nggak ada duplicate value. Untuk selanjutnya, yang keempat itu kan pada soal handling missing value dan duplicate value. Jadi karena tadi nggak ada missing value dan juga duplicate value, jadi ini bisa kita lewati untuk soal yang nomor 4. Selanjutnya, untuk yang kelima ini check outliers. Jadi di sini pakai plt.figure dan kita masukkan fig size-nya untuk ukurannya 12,6. Kemudian di sini ada SNS boxplot, kemudian datanya itu adalah encoded df tadi, dan kita tampilkan. Nah, ketika ditampilkan, untuk outliers ini merupakan titik hitam yang ada di luar boxplot. Ini merupakan ada outliers di atasnya annual income ini, dan ini perlu kita handling di proses selanjutnya. Nah, untuk yang nomor 6, nah ini handling outliers dengan menggunakan metode IKR. Di sini yang dilakukan adalah ada variabel kolom, di mana untuk variabel kolom ini kita panggil nama data variabel yang menyimpan data frame-nya tadi, encoded df, kemudian dengan nama kolomnya itu annual income,
Dan untuk Q1-nya ini menggunakan kuantil pada 25% dan Q3-nya menggunakan kuantil pada 75%. Untuk menghitung IQR-nya itu Q3 dikurangi dengan Q1. Selanjutnya kita update df dengan menggunakan variabel baru di sini df underscore no underscore outlier. Kemudian kita membuat hasil update-nya itu data frame-nya itu disimpan dalam variabel baru yaitu variabel df no outlier ini. Selanjutnya ini dilakukan di sini dilakukan seleksi, diambil nilainya dari rentang pada annual income terbawah. Maksud saya dari annual income teratas sampai annual income yang garis terbawah gitu. Terus kita masukkan fixed size-nya itu 12,6 dan kita tampilkan. Untuk datanya di sini pakai data yang ini yang udah kita update tadi kan dimasukkan dalam variabel df no outlier. Jadi data yang dipanggil di sini itu df no outliers. Nah, ketika ditampilkan di sini untuk outliers di sini yang tadinya ada di sini itu sudah tidak ditampilkan di sini, udah nggak ada. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah korelasi antar fitur. Untuk korelasi antar fitur ini di sini kita pakai ada sns.heatmap, kemudian kita panggil data frame-nya tadi di f_no_outliers.chart, kemudian not sama dengan true, dan fmt2f. Jadi untuk korelasinya itu kita bisa menggunakan metode .chart ini. Dan untuk visualisasinya itu pakai sns.heatmap, kemudian untuk menampilkan angkanya, ini not sama dengan true, dan 2f ini artinya kita menggunakan angkanya 2 desimal. Nah, ketika di-run, ini merupakan korelasi antar feature-nya. Jika kita perhatikan, semakin jauh dari angka 0 itu, maka korelasinya itu semakin tinggi. Selanjutnya yang nomor 8 adalah normalisasi min-max. Jadi, data frame yang tadi itu perlu kita normalisasi karena ketika menggunakan K-means itu datanya itu sangat sensitif gitu terhadap satuan. Misalkan ada satuan sentimeter yang diubah ke meter, itu hasilnya itu bisa berbeda. Jadi kita perlu melakukan normalisasi. Nah, normalisasinya itu dilakukan dengan di sini kita menggunakan variabel baru yaitu normalized_df dengan isinya itu merupakan hasil update data dari ini df no outliers.copy. Jadi kita simpan di variabel baru yaitu normalized_df. Selanjutnya kita memanggil fungsi min-max scalar ini dan kita update nilai kolomnya. Ini kolom features. Selanjutnya kita run. Nah, setelah dinormalisasi itu, maka datanya itu ada dalam rentang 0 sampai 1. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk data-data yang ada di age, annual income, spending score ini dalam rentang nilai 0 sampai 1. Selanjutnya yang nomor 9 ini scatter plot sebelum clustering. Nah, jadi untuk scatter plot menampilkan ini, kita yang pertama di sini melakukan variabel baru feature list sama dengan normalized_df.columns, kemudian mengambil kombinasi dari setiap fiturnya dengan perulangan C for C in combination feature list 2, itu terus kita for C in combination features untuk menampilkan scatter plot-nya. Dengan X label itu adalah C indeks ke 0 dan Y labelnya itu C indeks ke 1. Terus kita run. Maka akan ditampilkan
Sebentar. Nah, di sini ditampilkan untuk genre dengan age, kemudian genre dengan annual income, kemudian genre dengan spending score, dan yang terakhir age dengan annual income. Oh, di sini masih ada age dengan spending score. Selanjutnya ada annual income dengan spending score. Nah, kemudian kita masuk di modeling. Jadi untuk yang modeling ini kita menggunakan variabel data preprocessed sama dengan normalized df.copy. Jadi ini mengcopy dulu hasil akhirnya ke data ke variabel data preprocessed. Kemudian kita tampilkan. Nah, kita tampilkan di sini. Selanjutnya kita lakukan clustering dan juga scatter plot. Jadi cluster underscore model sama dengan k-means ini memanggil k-means-nya itu ke variabel cluster model. Kemudian karena yang diminta di soal tadi cluster dataset dengan K3, 4, dan 5 dan atributnya itu yang digunakan annual income dan spending score. Jadi di sini kita masukkan annual income dan spending score, kemudian kita lakukan perulangan for K in yang sesuai pada soal 3, 4, dan 5, kemudian kita lakukan iterasi gitu dengan mengatur cluster model dan propertinya itu n-cluster, mengubah jumlah clusternya. Kemudian kita latih modelnya dengan fit di sini. Kemudian diprediksi hasilnya dari data yang digunakan oleh used underscore df. Ini data yang digunakan oleh ini tadi, itu disimpan dalam variabel pred. Nah, selanjutnya untuk plt.scatter used df annual income dan spending score, kemudian cpred, di sini ada c sama dengan pred itu untuk pewarnaan menggunakan hasil prediksinya, dan x-nya itu yang annual income, kemudian y-nya itu yang spending score. Selanjutnya plt.scatter cluster model cluster center, ini indeks ke-0, kemudian ini indeks ke-1. Jadi scatter centroid cluster center ini nanti berupa array 2 dimensi, yang mana untuk jumlah barisnya itu bakal sama dengan jumlah klasternya. Sedangkan untuk jumlah kolomnya itu ada 2, yaitu kolom indeks ke-0 dan juga kolom indeks ke-1. Jadi yang kolom indeks ke-0 ini untuk X-nya dan kolom indeks ke-1 ini untuk Y-nya. Selanjutnya kita tampilkan, kita run dulu. Nah, di sini ditampilkan untuk scatter plot-nya. Nah, selanjutnya analisa K terbaik. Di sini ada yang pertama implementasi elbow method. Jadi di sini ada kita menggunakan variabel baru gitu ya, namanya intensia, yang isinya itu list kosong. Selanjutnya cluster model kita panggil fungsi k-means, kemudian kita lakukan perulangan for k in range 1,10 yang artinya rentang k-nya itu dari 1 sampai 10. Kemudian di sini ada cluster model .n cluster sama dengan k, jadi untuk setiap rentang tadi dimasukkan atau diganti jumlah klasternya. Kemudian kita latih modelnya di sini dengan method .fit. Kemudian untuk hasilnya tadi itu kita tambahkan atau kita masukkan di list inersia ini. Kita append cluster model inersianya. Selanjutnya diplot dengan range 1 sampai 10. Ini untuk X-nya, kemudian Y-nya itu inersia. Terus kita run. Nah, ketika kita perhatikan di sini untuk klaster paling optimal itu yaitu klaster 4.
Jadi ini disebut dengan elbow method karena diambil yang sikonya itu masih terlihat, yaitu di cluster 4. Selanjutnya menggunakan PCA Dimensionality Reduction 2 feature. Jadi di sini kita panggil PCA-nya dulu, terus kita masukkan jumlah fitur yang diinginkan di sini, yaitu 2. Selanjutnya untuk variabel df underscore PCA, kita ambil data frame-nya. Selanjutnya ini dilakukan fit dan transform. Jadi fit ini untuk melatih dan transform itu untuk mentransform data frame-nya, yaitu data preprocessed ini. Selanjutnya di sini untuk scatter-nya X-nya itu di FPCA indeks ke 0 dan Y-nya itu indeks pertama, terus ditampilkan. Selanjutnya untuk mencari kata terbaiknya kita gunakan seperti elbow method tadi. Nah, setelah itu di sini kita cluster model n cluster sama dengan 4. Kita masukkan kata terbaiknya itu K4. Kemudian kita prediksi, kita latih modelnya. Dan di sini kita tampilkan untuk X-nya itu di FPCA indeks ke 0 dan Y-nya itu di FPCA indeks ke 1. Terus kita run. Maka hasilnya seperti ini. Untuk ini merupakan klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Selanjutnya, yang ketiga itu visualisasi 3D scatter plot. Jadi di sini kita pakai PCA sama dengan PCA 3, terus kita menggunakan fit dan transform lagi untuk mendapatkan dimensional di reduction, kemudian kita cluster model, memanggil fungsi K-means, terus kita masukkan clusternya itu 4. Selanjutnya PLT figure ini untuk mengatur ukurannya ya, fixed size kita masukkan 10,8. Setelah itu kita mengatur supaya bisa 3D itu pakai aksesnya menggunakan parameter projection 3D. Di sini projection 3D. Kemudian untuk X-nya di sini untuk X-nya di sini merupakan kolom indeks ke 0, kemudian untuk Y-nya itu indeks pertama, dan untuk Z di sini tuh indeks ke kolom kedua. Tuh. Selanjutnya untuk centroid di sini cluster model dot cluster center, terus kita lakukan scatter plot dari centroidnya. Nah, di sini ada ax.set x label. Untuk x label itu kita namai labelnya dengan fitur 0, kemudian untuk yang y label itu kita namai dengan fitur 1, dan untuk yang z itu fitur 2, terus kita tampilkan. Nah, ketika ditampilkan untuk yang 3D ini sama seperti yang di atas. Jadi untuk yang ini hijau dengan yang biru, kemudian untuk yang ungu itu berdekatan dengan yang kuning. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai modul praktikum pada praktikum 6 data mining K-means clustering. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.